Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Rasimin Magister Pendidikan, yang kami hormati Dr. Sutrisna Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, materi pokok pelaksanaan penyelenggaraan munakahat. Faktor pencapaiannya adalah menunjukkan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, terus mengarahkan dan menganalisis agar menikah sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan prinsip munakahat sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi tentang munakahat, materi prinsip munakahat, peserta didik mampu menyebutkan prinsip-prinsip pernikahan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi dan tayangan video tentang munakahat, prinsip munakahat, peserta didik mampu menerangkan munakahat sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Untuk materi pembelajaran, udah cukup, saya pikir Pak. Oke. Cukup, tambah ganteng kok. Oke. Gantengnya kok jangan komen aren. Oke. Pak Muhammad Yusuf Effendi ngajar di mana toh? Saya ngajar di SMK Negeri 2 Bawang, Pak. Banjarnegara. Banjarnegara. Oke. Satu pertanyaan dari saya yang perlu dijawab. Untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang Pak Muhammad Yusuf rumuskan dalam RPP, kira-kira menggunakan model apa yang paling tepat di dalam pembelajaran, kemudian metode dan pendekatan apa yang akan Anda gunakan, sehingga kompetensi dasar itu betul-betul bisa dikuasai oleh peserta didik secara maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengukurnya? Dengan menggunakan alat apa? Itu. Dua pertanyaan. Silakan. Oke, untuk model pembelajaran kita menggunakan problem based learning terbaru berkaitan dengan proses pembelajaran. Metode bisa menggunakan diskusi, presentasi, dan penugasan. Untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan TPACK. Apa itu? Technological. Ono singkatane kok ora paham iki. Taunya menggunakan media pembelajaran yang menarik melalui video ataupun di dalam merumuskan atau mendesain rencana pembelajaran itu harus menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah TPACK, technological, pedagogical, content, knowledge. Nah, ini yang rancangan pembelajaran yang saudara buat itu betul-betul bagus ketika diharapkan bisa mencapai sebuah rumusan tujuan pembelajaran yang Anda tuangkan lagi, yang diturunkan dari IPK itu betul-betul bisa tercapai. Gitu. Nah, urung itu ya nggak ada bedanya, gitu. Iya, Pak. Itu ya, Mas ya. Iya. Terus untuk evaluasi, Pak, dijawab? Ya, silakan. Harus dijawab. Untuk evaluasi menggunakan LKPD. Nanti penguasaannya terkait dengan pedagogiknya bagaimana, terkait dengan kemampuan profesionalnya bagaimana, sehingga betul-betul Pak Muhammad Yusuf Effendi itu betul-betul bisa menguasai materi secara komprehensif. Itu yang paling penting. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Dr. Sutrisna untuk memperdalam kembali. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Rasimin. Saudara Muhammad Yusuf ya. Oke, Pak. Tema saudara adalah munakahat. Oke. Apa sih munakahat itu? Pernikahan dalam Islam, Pak. Oke, pernikahan dalam Islam. Dalil yang saudara gunakan di dalam tema saudara apa? Dalil Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Sama Quran surat Ar-Rum ayat 21. Itu, dua itu. Iya. Saya lihat di RPP adanya Ad-Zariyat ya. Yang tambahan.
Yang Adzariyat saudara baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa makna di situ yang saudara bisa peroleh kandungan dari ayat tersebut? Maknanya berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan proses pernikahan, Pak. Ya. Coba yang apakah dalil itu cukup hanya itu saja yang menjadi dasar untuk saudara menjelaskan tema dari munakahat? Ada lagi surat Ar-Rum, Pak. Ya, gimana? Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Kalau hukum nikah itu apa sih? Oh ya, hukum menikah wajib, sunnah, mubah, terus makruh dan haram. Manakala kalau itu menjadi wajib? Wajib apabila sudah mampu untuk melaksanakan dan mampu menafkahi dan sudah dianjurkan oleh agama sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam agama. Dasar yang menyatakan bahwa nikah itu mempunyai hukum yang seperti saudara sampaikan, dalil naklinya apa? Nikah hukumnya wajib atau gimana? Iya, Anda tadi kan mengkategorikan bahwa hukum nikah itu ada 1, 2, 3 apa. Itu dalil yang mendasari atau dalil naklinya apa? Quran-kah, hadis-kah? Al-Quran, Pak. Quran surat Adzariyat. Itu kan hanya berpasangan, tetapi kan tidak mengarah kepada hukum dari nikah. Kan ada an-nikahu sunnati, kan gitu kan? Oh iya. Coba hukum itu. Ada nggak di RPP saudara? Belum ada, Pak, hanya surat Adzariyat. Nah, itu kan masih dasar tetapi belum sampai ke substansi munakahat tersebut. Nanti dilengkapi ya. Iya, siap, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya, yang surat Adzariyat tadi, itu Anda analisis, Anda identifikasi terkait dengan tajwidnya. Coba Anda baca. Oh iya, Pak. Wa min kulli. Huruf K-nya kan ikhfa. Terus. Terus syai'in khalaqna, ikhfa lagi. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf ho. Syai'in khalaqo. Terus juga, Pak, yang la'allakum tadzakkarun, idhar syafawi, mim mati bertemu dengan ta, Pak. Ya. Huruf hijaiyah itu ada berapa sih, Muhammad Yusuf? Ada 28, Pak. Oh, 28. Oke. Hukumnya ada berapa tadi, non sukun dan tanwin? Hukumnya ada idhar, ikhfa, idgham, idgham bihunah sama idgham bilahunah. Terus iklab. Terus masih ada berapa berarti? Berarti ada 5, Pak. Ada 5. Ya, gitu siap, iya, Pak. Belajar lagi ya? Iya, siap, Pak. Oke. Mungkin begitu, Dr. Asimin. Terima kasih. Cukup ya. Oke, terima kasih ujian atas nama Muhammad Yusuf Effendi kita anggap selesai. Dan silahkan untuk dipelajari lagi dari sisi pedagogik dan kemampuan profesional saudara.
sehingga nanti saudara-saudara betul memang bisa menguasai materi ini secara komprehensif ya. Siap, Pak. Yang paling penting selanjutnya kami persilakan kepada Pak Muhammad Yusuf Effendi untuk memberikan closing akhir dari ujian komprehensif ini. Oke. Terima kasih kepada Dr. Asimin dan Bapak Sutrisna atas bimbingan yang bisa lagi dalam memahami RPP. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang tadi sudah saya lakukan, saya mohon maaf dan insya Allah akan kami refleksikan, akan diperbaiki. Semoga nantinya dalam pembelajaran berikutnya bisa sesuai dengan arahan Bapak dosen semua. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.